silakan berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Biar kita Hadir, Pak. Naftaheri, Naftaheri, Hadir, Pak. Petrus, ada Petrus. Oke, Anggi, tolong kamu apakan dek? Kamu buat slideshow. Ya, dari setiap satu langkah saja di konsumsi akan menurun. 3. Jika kepuasan itu semakin tinggi, maka semakin tinggilah utility-nya atau nilai gunanya. 4. Konsumen berusaha memaksimumkan kepuasan. Lanjut. Benar, Pak. Ya. Ini, Pak. Bukan. Ya, ini. Ini aja, ya. Mulai langsung. Teori biaya produksi. Faktor produksi tetap adalah faktor produksi yang tidak dapat diubah dengan mudah selama periode analisis kecuali dengan biaya yang sangat besar. Faktor produksi variabel adalah faktor produksi yang dapat diubah dengan mudah selama periode analisis dalam batas kapasitas produksi hingga kapasitas maksimumnya. Pengeluaran untuk membeli faktor produksi disebut dengan biaya produksi. Ilustrasi masa nanti biayanya tetap, Pak, tetap tidak akan berubah. Karena total viskos ya. Oke, terus. Sedangkan di sini ada TVC. TVC ini ada 0, ada 20, 30, 45, 80. Titik setting room. Tommy Amin Alpha Subtiuri. Ulpiatum. Hadir, Pak. Peter. Oh, apa ya? Kasih garis anggaran. Yang keempat, konsisten dalam preferensi. Yang kelima, berlaku pembosan atau pulau of diminishing marginal utility, yaitu bahwa semakin banyak suatu barang diperlukan, maka tambahan kepuasan atau marginal utility yang diperoleh oleh setiap satuan tambahan yang dikonsumsi akan menurun. Jadi ini seperti kita minum air, saat kita minum 1 botol maka kita sangat puas, minum 2 botol maka sangat akan puas. Tapi setelah kita minum sampai 100 botol maka itu tidak akan baik dan sangat merugikan. Yang kelima, jika kepuasan itu semakin tinggi maka makin tinggilah utility atau nilai gunanya. Konsep dasar utility. Utility adalah kepuasan yang diperoleh dalam mengkonsumsi barang dan jasa. Marginal utility atau MU adalah tambahan kepuasan yang diperoleh dalam menambah satuan barang atau jasa yang dikonsumsi. Alpian. Ya, Pak. Lanjut ke slide berikutnya. Sementara tiap hari Johnny buat pengumuman. Ini. Aduh. Keputusan yang harus diambil yaitu pada saat unit 3 produk B senilai 9, totalnya 1, pengeluaran yang harus dikeluarkan yaitu 2. Selanjutnya, keputusan yang akan diambil Dikasih pujian. Iya Reni, coba tunjukkan dulu ini biaya tentang teori produksi. Teori produksi.
X pangkat 3. Di sini diperoleh kurva yang jika harga Oke, Reni. Reni, apa? udah selesai. Kas sama Devi. Baik, Pak. Matikan dulu apamu dulu. Kasih sama Devi ya, sama Devi. Habis Devi kasih nanti sama Johnny ya. Sampai 36. Iya bagus. Saya sudah di Joni, Pak. Ya Johnny, kasih sama Sherin dulu Johnny. Nanti kamu Johnny. Ya Pak. Johnny kasih sama siapa dulu? Sherin. Dua, Pak, tadi. Oh enggak. W. Jadi ada W itu yang dibutuhkan itu gula, tenaga kerja, mesin dan lahan. Gula, tenaga kerja, mesin dan lahan itu termasuk dengan input. Sedangkan hasil dari sedangkan produk yang dihasilkan itu output, yaitu W. Gula dan tenaga kerja merupakan faktor produksi variabel, faktor produksi dan tenaga kerja dapat berubah. Sedangkan mesin dan lahan merupakan faktor produksi tetap. Karena jumlah mesin dan jumlah lahan itu akan tetap. Oke. walau produksi, Lanjut ke slide berikutnya, Dek. Terus. Terus. Iya, coba terang ini. Iya. Coba terangkan. Iya. return to scale. Yang ini merupakan kurva constant return to scale, kenaikan output proporsional terhadap kenaikan input. Yang ini merupakan yang kedua, yaitu kurva increasing return to scale, kenaikan input. Untuk mengambil sebuah keputusan, setelah kita tadi mendapatkan nilai disebut sebagai X-nya, itu kan kita untuk produknya sudah dapat nilai disebut sebagai X-nya. Nah, untuk yang produk X hasilnya di 6, 5, 4, 3. Untuk produk Y itu kita dapat 5, 8, 3, dan 2. Nah, untuk mengambil kita mau cari pengeluarannya, kita lihat itu dari segi nilai tertingginya itu 6. Ini adalah 6. Nah, nilai tertinggi di produk itu 6, di produk itu nggak ada nilai 6. Jadi 6 ini adalah produk dari X dan rupiahnya adalah 1. Jadi 6 itu adalah produknya X-nya 1, pengeluarannya berapa rupiah? 1 rupiah. Sedangkan Y-nya itu nggak ada 6, berarti di sini 0. Nah, untuk selanjutnya nilai 5 itu ada di produk Y, ada di produk X. Jadi itu ada di produk X dan produk Y. Untuk pengeluarannya, kalau di produk X 1 rupiah, untuk produk Y 2 rupiah. Jadi 1 ditambah 2 untuk pengeluarannya itu adalah total 3. Oke, lanjut. Oke, selanjutnya, nah nanti setelah kita cari 4, kita mencari 5, kita mencari 4. Nilai 4 ada di produk Y dan ada di produk X. Jadi ada di produk X 1 dan ada di produk Y 1. Pengeluarannya berapa? 1 ditambah 2 jadi 3. Nah, tadi di anggaran pertama kita cari anggarannya itu maksimalnya adalah 10. Sedangkan kalau kita hitung di sini 3 tambah 3, 6 tambah 1, 7 baru anggarannya. Sedangkan kita anggarannya terdapat full, berarti kurang. Kita cari nilainya lagi. Dari 4 kita cari nilai 3. Di produk Y ada, di produk X ada. Nah, karena ada di produk X nya 1,
produk Y-nya 1 dan anggarannya 1 tambah 2 jadi 3. Kalau kita totalin semua 1 tambah 3 tambah 3 tambah 3 totalnya 10. Jadi untuk total anggarannya, total produk X itu ada 1, 2, 3, 4 dikali 1 itu 4. Jadi produk Y itu 1 tambah 1 tambah 1 3 kali 2 6. Jadi kalau kita jumlahkan 4 tambah 6 hasil anggarannya itu adalah 10. Dan ini adalah proses pengambilan keputusannya sudah benar. Jadi berubah. Kita dapat Lanjut ke slide berikut. Lanjut ke slide ke slide produksi. Ke slide produksi. Nah, ini teori produksi. Ya. Yang ini Pak, oke. Dalam teori produksi, sebelum kita mengenal teori produksi, itu ada perilaku konsumen. Yang pertama adalah teori produksi, kedua teori biaya, ketiga adalah pasar. Nah, skema produksi itu ada input, lalu proses, ada output, dan hasilnya adalah outcome. Nah, contoh skemanya seperti ini. Skemanya itu kita masak nasi goreng. Faktor produksi tetap itu kita contohkan misalnya penggorengan sama kompor. Kenapa dibilang tetap? Itu tidak bisa berubah dan tetap. Nah, faktor produksi variabel itu adalah bahan baku yang cabai, tomat, dan bawang. Kenapa dibilang variabel? Itu dapat digantikan dan sesuai dengan porsi makanan yang mau kita buat. Nah, itu ada teori produksi DP, AP, MT, teori biaya produksi M9MR, kemudian ada pasar sempurna dan pasar tidak sempurna. Lanjut. Ya. Contoh ilustrasi seperti ini. Misalnya ada total produk, ini adalah total produk. Itu Joni, langsung aja terangkan dulu. Joni, kamu terangkan increasing, decreasing. Oh iya, decreasing dan decreasing. Nah, decreasing ini adalah dari nilai 75 ke 150. Jadi semakin banyak dia nilai total produknya, semakin meningkat dia akan increasing return. Nah, jadi artinya increasing bertambahnya total produknya. Nah, sedangkan decreasing return itu total produknya dari 100 dia akan berkurang sampai seperti ini. Nah, dari 75 naik ke 100 batasnya adalah sampai sini. Nah, ini adalah untuk increasing return. Mula-mula 75 naik 100 naik 150. Nah, pas waktu total produk 4 itu dari 150 dia menurun dari menjadi 100 dan 50. Dia dari decreasing return. Seperti itu. Jadi titik maksimum itu ada di sini ya. Jadi setelah 150 dia akan menurun. Nur Sabila, dengar Nur Sabila. Nur Sabila dengar. Nur Sabila dengar Nur Sabila. Ya, Nanti Pak, maaf, Pak. nanti kamu ngobrol. Ya. Ya, Pak, lagi dipanggil tadi sama Mama, Pak. Ya, jadi di sini dari tabel ini dijelaskan dari awal yang bulan-bulan 75 dia meningkat ke 100 dan 150. Nah, ketiga ini disebut increasing return, artinya penambahan. Setelah itu dia menurun dari menjadi 100 dan 50. Nah, penurunan ini yang disebut dengan decreasing return. Oke. Coba terangkan dulu yang oke. Itu mengapa artinya? Kok bisa lahan tetap itu? Input faktor produksi variabel berubah. Kok bisa gitu? Nah, lahan ini kan kita sudah punya lahan, jadi kan dia sudah menetap di situ. Jadi kita sudah punya lahan 1 hektar untuk menghasilkan produk seperti itu. Jadi disebut dalam produk tetapnya. Oke, semua perhatikan. Input ini, iya Pak, datang Pak. Tolong, dari data ini ada hukum the law of diminishing return yang artinya jika faktor produksi variabel ditambahkan terhadap faktor produksi tetap. Jadi di sini lahan itu faktor produksi tetap, jumlahnya tetap. Faktor produksi variabel dalam hal ini input tenaga kerja.
Jika faktor produksi variabel ditambahkan terhadap faktor produksi tetap, maka ada 3 hasil. Pertama, terjadi kenaikan hasil. Kemudian, terjadi penurunan hasil. Pada waktu kenaikan hasil, ada 2 poin. Increasing return dan decreasing return. Yang dimaksud dengan increasing return itu, kenaikan hasil yang semakin naik sebagai akibat ada kenaikan faktor produksi. Yang dimaksud dengan decreasing return, kenaikan hasil yang semakin turun sebagai akibat penambahan faktor produksi. Jadi, saya ulangi di sini, tabel ini menginformasikan faktor produksi variabel ditambahkan terhadap faktor produksi tetap, maka memiliki data seperti ini. Produksi naik, kemudian produksi turun. Oke, Joni, lanjut ke slide berikutnya. Joni, ke slide berikutnya, lanjut. Terus. Ya. Yang tadi. Sebelum ini. Ya. Enggak, setelah ini. Perhitungan, ya. Setelah ini. Ya, ini. Contoh soal, ya. Oke, di sini ada contoh soal. Kita mencari nilai MP dan AB jika fungsi dari MP ini kita ketahui adalah seperti ini. Nah, untuk mencari nilai AB, kita rumusnya adalah total produk dibagi X. Nah, fungsi total produk kita udah dapat 12 X pangkat 2 dikurang 0,2 X pangkat 3 dibagi X. Nah, kalau kita hasilkan untuk yang ini, hasilnya itu adalah ini. Inilah yang disebut dengan fungsi AP. Fungsi AP dari nilai fungsi CP-nya. Nah, kalau kita marginal produknya, kita cari untuk cari MP-nya, sama dengan itu diferensial PB dibagi diferensial X. Nah, diferensial C-nya itu kita dapat itu dari ini tadi untuk CP-nya. Kalau kita cari diferensialnya itu diferensial dari sini, hasilnya adalah ini. Inilah untuk nilai fungsi MP-nya. Nah, untuk yang ini kita sederhanakan. Kalau kita sederhanakan, hasilnya adalah 40X dibagi X kurang X pangkat 2 untuk sederhanaan. Nah, untuk mencari nilai CP, Oke. kita mencarinya itu. Joni, Ya, Pak. oper ke Nursabila. Baik, Pak. Sudah, Pak. Terima kasih Bang Joni. Tapi sebelum dimulai Nursabila, pastikan dulu Pak. masih ada yang belum masuk di sini, masih ada yang belum masuk. Tidak ada Pak. Udah semua ini ya? Ya, tidak ada permintaan. Oke, Sarah Ernawati kamera. Jadi tolong, yang tadi inilah absen yang terakhir ya, ini absen yang terakhir ini. Yang ada di sini inilah yang saya absen terakhir. Selamat malam Pak Rodian dan teman-teman sekalian. Oke, lanjut aja. Semua udah tahu malam ini. Ya Pak. Baik, jadi kita kali ini membahas mengenai teori penekanan kardinal. Yang pertama di slide ini membahas mengenai perbedaan ordinal dan kardinal. Kalau ordinal sendiri itu membuat peringkatnya berdasarkan urutan pada waktu mengkonsumsinya, sedangkan kardinal itu dalam bentuk angka. Konsumen dapat diketahui akan memperoleh kepuasan maksimum. Nursabila, langsung ke slide nomor 5. Slide nomor 5. Ya. Oke. Jadi di sini ada contoh ilustrasi Pak. Jika ada kehausan. Nursabila, langsung ke slide nomor 5. Baik Pak. Jadi di sini jika
diketahui produk A itu memiliki price itu satu Enggak. dan produk B. Dek, di saya tidak kelihatan select nomor 5. Ah iya, ini baru ya. Ya ini. Ya, Pakai select so dia, pakai select so. ya Pak. Jadi di slide 5 ini Nur Sabila pakai select so, Dek. sudah Pak, di saya pakai slideshow Pak. Udah Oh. saya slideshow. Udah ya. Iya Pak. Yang lain? Di saya belum. Belum Pak. Pak, saya ulang lagi ya Pak. Pak, saya sudah salah. Sudah slideshow belum? Di saya tidak. Saya udah slideshow. Oke, udah kamu terangkan aja yang select nomor 5, nomor 5. Ya, jadi untuk ini membahas mengenai utility atau kepuasan. Jadi jika kamu mengkonsumsi bakso, utility-nya adalah 500, sedangkan kamu mengkonsumsi nasi, utility-nya 250. Mana yang lebih dipilih, bakso atau nasi? Jika harga atau uang yang dikeluarkan sama, misal harga bakso dan nasi sama-sama 5.000, maka yang dipilih pasti bakso karena lebih besar dan jumlahnya. Tidak pernah mengasinin ya atau menggarami laut. Saya nggak mau. Nilai A di tangan Anda, nilai A di tangan Anda, tergantung. Jika nilai UAS Anda nanti lumayan, peluang Anda A sangat tinggi. Untuk yang lain, masih ada peluang, tapi harus mati-matian. Saya lebih percaya terhadap pertemuan hari ini daripada UAS. Karena ini online. Saya ulangi. Saya lebih percaya terhadap pertemuan hari ini daripada waktu hasil UAS. Tapi apapun namanya, hasil UAS harus saya hargai. Seandainya hasil UAS Anda 90, Nur Haripa dapat nilai hari ini, dia di UAS dapat 60. Saya tidak langsung menghukum 60. Saya akan pertimbangkan nilai hari ini untuk membangun dia menjadi dapat nilai A. Untuk yang lain, tidak ada ampunan. Tidak ada ampunan. Apa boleh buat? Saya tidak pernah menghargai orang yang tidak menghargai saya. Sengaja Johnny tiap hari saya buat untuk buat informasi. Ternyata hanya sedikit yang punya kuping yang mengerjakan. Udah saya bilang deh, saya bukan menilai kepintaran Anda. Yang saya nilai pertama, kemauan Anda, karakter Anda. Ya, nama-nama yang tadi, itulah yang pantas saya hargai. Kan udah 1 minggu waktu. Kamu enggak punya niat untuk belajar sama Joni, sama Ratna Sari, sama yang lain? Sama Saiful, kamu gak ada niat gitu? Mau bertanya, Pak. Apa? Saya mau bertanya. Itulah karakter yang tidak bagus. Malu bertanya. Udah saya bilang, Dek, yang saya tuntut sama kalian bukan kepintaran. Orang pintar banyak di rumah sakit sana. Yang pertama saya bentuk kalian itu adalah karakter. Ada 10 karakter yang bagus sesuai dengan undang-undang ya pendidikan karakter. Salah satu karakter itu karakter seorang pejuang. Pejuang itu tidak mengenal rasa malu. Pejuang itu tidak cepat merasa puas. Jika kamu tidak paham nomor 2, nomor 3, harusnya kamu tanya Saiful atau yang lain. Kalau kalian perhatikan tadi ya, saya enggak fokus kepada penguasaan materi, tidak. Irfan, tunjukkan surat bahwa kamu betul dioperasi hari apa itu? Ya, kamu ikut ini karena sakit. Ini karena sakit ini ya, saudara. Nah, ini karena sakit. Tolong kirim ke grup surat sakit itu deh ya, baru dioperasi deh ya. Dapat diterima oleh akal sehat.
saya bukan manusia kalau alasan ini nggak saya terima. Dia sudah mengatakan operasi. Nggak mungkin dia mengutamakan mata kuliah ini daripada kesehatan, nggak mungkin. Ya, untuk Erpan juga termasuk ikutin ya. Oke, ada lagi yang lain? Berarti kalau misalnya ada yang kurang saya mengerti, saya harus japri Bapak ya? Japri saya. Ya. Tapi, tunggu dulu. Tapi sebelum saya, kamu japri dulu si Joni sama siapa? Sama teman-teman kamu ini. Sama, ya. Kita kan semarga Bang. Sama-sama. Kita kan semarga, harusnya gak apa-apa lah Bang, kayak aku lah. Iyalah, jangan langsung sama saya. Kan aku memanggil Bang sama Apa? Saudara Bang. Apa? Apa kan jasa? Sama Joni lah dulu. Iya Pak, iya Pak. Iya, ya. Dan saya berharap ya, sama kalian dulu diskusi dulu. Ya, jangan langsung sama saya. Kalau udah mentok, baru sama saya. Saya mau mempersiapkan materi matematik untuk besok. Tolong Anda renungkan kalimat ini. Saya masih mau mempersiapkan materi matematik untuk besok. Biarlah yang punya otak berpikir apa arti daripada kata-kata saya itu. Apa Depi Ratnasari pesan ibu? Jaga kesehatan, Pak. Nur Sabila, apa pesan ibu Nur Sabila? Jaga kesehatan, Bapak. Aduh. Anggi Saktia, apa pesan ibu? Jaga kesehatan, Pak. Saiful, apa pesan ibu Saiful? Jaga kesehatan Pak. Iya Tuhanku. Reni Nur Harifa, apa pesan ibu? Ingat pesan ibu apa itu? Masker, Apa? tangan, Hmm. gunakan masker, cuci tangan, jaga jarak, Pak. Maklum mereka belum sebagai ibu-ibu semua ini. Mereka wanita-wanita yang gak laku-laku. Jadi ibu tahu karena ibu sebagai ibu. Tolong deh ingat pesan ibu ya. Jaga jarak, pakai masker, cuci tangan. Itu pesan ibu sekarang. Oke?